Assalamualaikum teman-teman, salam sejahtera untuk kita semua ya. Jumpa lagi, seperti biasa saya mau bagikan ide menu harian. Tentunya ide menu hariannya ala-ala saya ya. Begitu juga dengan bahan yang dipakai, takaran bumbu yang digunakan, disesuaikan aja dengan selera teman-teman di rumah masing-masing. Untuk teman-teman yang sudah lama bergabung, yang sudah subscribe, like, komen, dan share, saya ucapkan terima kasih ya. Dan bagi teman-teman yang baru saja bergabung, saya ucapkan selamat datang. Semoga kebaikan teman-teman semua dibalas kebaikan juga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan seperti biasa juga saya mau masak 3 menu ya teman-teman. Kalau 2 menu di rumah saya itu rasanya kurang ya, jadi saya biasanya setiap hari itu masak 3 menu. Dan menu yang pertama seperti biasa juga saya mau masak ayam. Dan bumbu-bumbu yang sudah saya siapkan di sini ada bawang merah, bawang putih, kemiri, kunyit, jahe, laos, serai, cabai merah besar, daun salam, dan juga daun jeruk. Bawang merah, bawang putih, kemiri, kunyit, jahe, laos, serai, dan juga cabai merah besar saya blender aja ya dengan sedikit air. Teman-teman yang mau tumbuk, mau ulek silahkan. Seperti biasa saya cari praktisnya, saya blender ya. Dan di sini laos dan serainya agak muda, jadi sekalian aja saya blender. Dan itu saya masukkan daun salam dan juga daun jeruk. Setelah minyak goreng sedikit dipanaskan, langsung saya masukkan bumbunya dan kita tumis-tumis hingga harum dan juga berubah warna. Setelah itu saya masukkan daging ayam, ini bagian sayap ya. Sebelum saya masukkan ke bumbu, ini daging ayamnya udah saya celupkan sesaat ke dalam air mendidih. Lalu saya marinasi dengan garam dan sedikit perasan jeruk nipis. Setelah ayam kita tumis-tumis hingga menyatu dengan bumbu, lalu ini saya masukkan air putih ya, karena di akhir nanti saya mau masukkan santan yang instan aja. Teman-teman yang punya santan asli boleh ya, tadi di tahap pada waktu saya masukkan air bisa pakai santan yang encer. Dan di situ langsung saya bumbuin aja, itu ada tadi bumbu instan rendang ya. Teman-teman yang nggak punya bumbu instan rendang nggak apa-apa, boleh meracik bumbu sendiri ya. Setelah itu langsung saya tambahkan juga garam dan sedikit gula pasir. Teman-teman yang mau pakai penyedap, yang mau pakai kaldu-kalduan silahkan ya. Saya hanya pakai garam dan sedikit gula pasir karena bumbu instan rendangnya itu udah ada rasanya ya. Dan ini kita masak-masak hingga kuahnya mengental. Dan di sini langsung saya masukkan santan kelapa instan yang cair. Teman-teman yang punya santan kelapa asli boleh ya menambahkan di akhir ini santannya yang kental. Dan karena ini yang saya masak adalah kalio ayam, ini tekstur kuahnya nggak kering ya. Kalau kering itu rendang ya teman-teman namanya. Jadi saya ini mau ada kuah-kuahnya agak kental, jadi namanya tuh kalio ya. Dan ini setelah ayamnya terasa matang, kuahnya juga sudah agak kental, ini sudah bisa disajikan ya. Jangan lupa koreksi rasanya. Dan menu yang pertama udah jadi, di sini ada kalio ayam. Kita lanjut ke menu yang kedua. Di menu yang kedua ini saya mau masak mie goreng ya. Ini setelah minyak goreng dipanaskan sedikit, ini saya masukkan 2 butir telur yang udah dikocok dan kita orak-arik hingga matang. Setelah telurnya matang, ini saya tambahkan sedikit minyak goreng, lalu saya masukkan bawang putih yang saya geprek lalu iris-iris. Ini kita tumis-tumis hingga bawang putihnya matang ya. Teman-teman yang punya bawang bombay bisa juga ya. Saya cuma mau taruh bumbu bawang putih aja. Dan ini minyak, ini ada mie keriting cap bola mas. Teman-teman yang punya merek lain boleh ya, karena saya punya yang merek bolo mas, jadi ini aja ya saya pakai ya. Dan ini minyak udah saya rebus ya tadi dan sudah saya tiriskan airnya.
Lalu kita campur-campur dengan telur orak-ariknya. Dan di sini mie gorengnya ini mie goreng telur ya teman-teman. Ini nggak saya pakein sayur, teman-teman yang punya sayur boleh ya. Dan itu bumbunya hanya garam dan sedikit gula pasir. Teman-teman yang mau pakai penyedap, mau pakai kaldu-kalduan silahkan, mau pakai sayur-sayuran juga boleh. Di sini saya cuma kepingin makan mie telur ya. Dan di sini nggak perlu berlama-lama, udah mateng, jangan lupa juga dikoreksi rasanya. Menu kedua udah jadi mie goreng telur. Kita lanjut ke menu yang ketiga. Di menu yang ketiga seperti biasa sayur ya, harus ada sayur ya di rumah ya. Dan itu setelah minyak goreng saya panaskan sedikit, lalu saya masukkan bawang putih geprek. Lalu saya masukkan juga irisan wortel. Ini semua sayur udah dicuci bersih ya teman-teman, dan tangan saya juga bersih ya. Setelah tadi bawang putihnya dimasukkan, ini saya masukkan irisan wortel. Setelah ditumis-tumis dengan minyak sedikit, ini saya masukkan air putih ya. Dan kita tunggu hingga airnya mendidih, hingga wortelnya setengah matang. Lalu ini saya masukkan irisan sawi putih. Ini favorit ya teman-teman, namanya sayur wortel, sayur sawi, ini paling favorit ya di rumah saya ya. Jadi harap maklum aja kalau sayurnya paling sering saya sajikan ini sawi ya. Nah, setelah ini sayur sawinya agak sudah matang, ini saya masukkan jamur. Ini jamur kancing ya teman-teman, mudah-mudahan gak salah ya. Ini jamurnya bukan yang kalengan, ini ibu saya beli di pasar. Sebelum saya masukkan, ini jamur kancingnya udah saya cuci bersih dan juga udah saya rebus selama 3 menit, lalu saya tiriskan airnya, baru diolah ya. Dan ini setelah sayur sawinya matang, setelah wortelnya matang, saya masukkan jamur kancingnya ya. Dan tadi bumbunya hanya garam dan sedikit gula pasir. Dan sering kali saya bilang, teman-teman yang mau pakai penyedap, yang mau pakai kaldu-kalduan silahkan ya. Dan ini sepertinya udah matang, jangan lupa dikoreksi rasanya. Dan menu yang ketiga udah jadi, cah jamur sawi wortel. Oke teman-teman, alhamdulillah 3 menu harian di rumah saya udah matang. Ini menu yang pertama ada kalio ayam, menu yang kedua ada mie goreng telur, ini tanpa sayur ya. Dan menu yang ketiga ada cah jamur sawi wortel. Semoga apa yang saya bagikan kali ini bisa menjadi inspirasi buat teman-teman yang lain dalam menyajikan ide-ide menu harian di rumah masing-masing. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video-video dari saya, yang sudah memberikan komentar-komentar yang baik, komentar-komentar yang positif. Saya ucapkan terima kasih banyak ya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.